Tahu nggak? Lingkungan juga punya batas kemampuan. Tolong. Mimpi buruk, Pak. Iya nih, mimpi tenggelam oleh banjir dan lautan sampah. Serem banget. Emang sampah dan hutan-hutan yang hilang itu jadi faktor utama penyebab banjir ya? Nggak sesimpel itu sih. Tapi ya kira-kira begini. Kalau makin banyak hutan hilang atau ngalamin deforestasi, air hujan makin sulit terserap. Maka kalau terjadi hujan lebat dan tidak ada lagi akar pohon yang dulu mengikat tanah, maka tanahnya bisa ngalamin erosi. Lalu terjadilah banjir bandang. Terus di musim kering, karena tanah tidak menyimpan lagi air, maka terjadi kekeringan di mana-mana hingga gagal panen. Harga sembako dan lain-lain menjadi mahal. Makin banyak hutan lenyap, tumbuhan dan hewan juga nggak lagi punya habitat. Mereka ikut punah dan bikin ekosistem nggak seimbang. Deforestasi bikin kadar karbon yang disimpan dalam biomasa hutan dilepas ke atmosfer. Jadi gas rumah kaca yang bikin terjadinya pemanasan global sampai krisis iklim. Kondisi ini diperburuk kalau kita nggak bisa ngelola sampah dan polusi udara. Jadi sederhananya, kalau hutan hilang, lingkungan hidup kita juga rusak ya. Dan semakin banyak hutan yang hilang, ternyata berdampak juga ke perekonomian masyarakat seperti kita. Terus kondisi hutan kita sekarang udah separah apa? Kalau menurut Global Forest Watch tahun 2023, Indonesia udah kehilangan 74 juta hektar hutan akibat deforestasi sejak 1950. Itu sama dengan kita udah menghilangkan hutan seluas Pulau Kalimantan. Laju deforestasi ini sebenarnya udah mulai turun hingga 8,4% sejak 2021 sampai 2022. Tapi kebutuhan pembangunan negara tentu nggak bisa dibendung. Kalau ngomongin sampah, jumlah timbunan sampah kita aja menurut data SIPS KLHK mencapai 13,37 juta ton. Nah, kalau sampah ini nggak ditangani, bisa naik 2 kali lipat di tahun 2045. Bukan hanya masalah sampah dan deforestasi, pencemaran dari limbah domestik dan industri juga perlu diperhatikan, kayak grey water dan black water yang mencemari kualitas air kalau nggak diolah terlebih dahulu. Waduh, ternyata udah separah itu ya. Tapi kan pembangunan itu nggak bisa dihindari. Kan populasi penduduk bertambah. Bukan cuma perlu bangun rumah-rumah tempat tinggal, tapi juga pembangunan industri dan fasilitas-fasilitas lain. Kalau kayak gitu terus mesti gimana? Nah, makanya jadi makin penting untuk nerapin perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Pembangunan emang perlu, tapi perlu dengan prinsip kehati-hatian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ngenalin pentingnya D3TLH, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Intinya ya, soal kapasitas lingkungan, bagaimana menjaga kemampuan lingkungan hidup tetap terjaga di tengah upaya pembangunan negara yang juga penting. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pak Hanif Faisal bilang kalau perhitungan kapasitas lingkungan ini membantu untuk menilai sejauh mana kemampuan lingkungan hidup dalam memenuhi kebutuhan manusia tanpa menyebabkan penurunan fungsi ekosistem. Jadi D3TLH fokus kepada keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, produktivitas lingkungan hidup, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, intinya sebelum manfaatin sumber daya alam, perlu dihitung kapasitas lingkungan sebesar apa dan seberapa banyak populasi yang dapat didukung oleh sumber daya alam di lingkungan itu. Jadi perlu perencanaan yang matang sebelum melakukan pembangunan dan melakukan alih fungsi lahan. Perencanaan ini termasuk tata kotanya gimana, perlindungan habitat satwa dan keanekaragaman hayatinya gimana, sistem drainase, area terbuka hijau, sampai pengelolaan sampahnya nanti gimana. Jadi biar alam kita ini gak kelebihan muatan dan dieksploitasi gitu aja tanpa mikirin dampaknya nanti ya. Betul. Ya intinya biar demand dari manusia dan supply dari alam bisa balance lah. Kalau populasinya gede, ya teknologinya nanti seperti apa kejaga keduanya. Kalau semua taat dalam memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, harapannya eksploitasi sumber daya alam bisa dikendalikan, dipulihkan, bahkan kemampuan alam dalam mendukung kehidupan manusia dapat ditingkatkan. Nah, apalagi kalau nanti teknologi juga bisa bantu kita memperbaiki kerusakan lingkungan ya. Betul Pak Tirto. Kalau lingkungan hidup rusak, kan manusia juga yang kena imbasnya. Kasihan generasi mendatang juga, hidupnya pasti susah. Masa kita wariskan bumi yang sudah rusak untuk mereka tinggali?